Coba kamu dengerin aku. Aku nggak akan ngebiarin mereka nyakitin Mbak Dia. Ya, aku janji sama kamu. Kali ini kita nggak akan gagal. Oke, kalau sampai nanti dia ngasih tahu siapa anaknya Ratih, kamu lenyapkan dia. Kalau perlu, mayatnya kamu buang ke jurang. Pokoknya gimana caranya deh, kita harus berhasil. Ya Pras ya? Oke. Kita akan berhasil aja. Ternyata emang bener, Mama yang ngasih perintah ke Pak Pras untuk melakukan ini. Berarti dugaanku selama ini benar, Mama emang lagi mencari anaknya Tante Ratih. Mbak Dia! Mbak Dia! Yasmin! Yasmin, hati-hati! Ternyata Yasmin minta bantuan sama Romeo untuk nyari Mbak Dia. Woi, siapa lo? Kak! Mama kok belum tidur? Kamu juga kenapa belum tidur? Kalau Mama kan emang nggak bisa tidur. Kalau kamu kenapa? Ada yang harus aku omongin sama Mama. Duh, mau telepon Pras, malah Alicia lagi datang ke sini. Soal apa ya? Ini soal Papa, Ma. Papa? Emang Papa kenapa? Kayaknya timingnya nggak pas deh. Mood Mama lagi nggak oke. Takutnya kalau aku ngomong sekarang, yang ada Mama sama Papa malah jadi ribut besar. Aku nggak mau kayak gitu. Kok diem aja? Kasih tahu ke Mama soal Papa, kenapa dengan Papa? Nggak jadi deh, Ma. Nggak penting juga. Aku ke kamar dulu ya, aku mau tidur. Hah? Soal Papa, kenapa memangnya dengan Papa? Mencurigakan. Aduh, Pras kemana sih ini orang? Halo, Pras, gimana? Halo? Udah beres semuanya? Perempuan itu... Kenapa dengan perempuan itu? Perempuan itu kabur. Ya ampun, Pras. Selalu aja begini, masa kerja begitu aja nggak becus sih? Udah ditangkap kok bisa kabur? Gimana sih kamu, bisa nggak sih kerja? Kamu tuh keterlaluan banget, Pras. Gak bisa dipercaya. Tadi tiba-tiba ada orang yang menyelamatkan perempuan itu. Dan aku yakin banget ya, Ajeng. Backingan perempuan itu bukan orang sembarangan. Aku dan anak buahku habis diajar bak belur.
Kamu tuh banyak alasan, selalu aja punya alasan. Harusnya pada saat kamu tangkap, kamu harus cepat interogasi. Kamu dapat berita nggak dari perempuan itu? Siapa anaknya Ratih? Udah sempet belum? Aku udah berusaha korek-korek informasi sama perempuan itu. Tapi tetap aja, perempuan itu nggak mau ngaku. Kamu nggak becus. Selalu aja begini beritanya. Bosan. Aku harus ngilangin jejak. Ya. Aku harus ngilangin BB semuanya. Mbak Dia duduk dulu ya. Ntar aku ambilin P3K dulu sebentar. Mbak, aku izin sebentar ya. Iya Pak Dokter. Kak, gue minta tolong sama lo ya. Lo bisa nggak tolong lacak tempat Mbak Dia disekap? Gue usahain ya, Rob. Gue akan kerain semua kemampuan dan koneksi gue untuk ngelacak tuh tempat dan siapa orang yang udah menculik Mbak Dia. Ya, thanks ya. Kalau gitu, gue cabut dulu nih. Itu kunci mobil di dalam mobil ya? Iya. Salam buat Yasmin sama Mbak Dia. Hati-hati lo. Makasih ya. Minum dulu ya. Mbak Dia bilang tadi, Mbak Dia kayak kenal sama suara orang yang nama Mbak Dia kan? Sekarang kira-kira Mbak Dia udah ingat belum itu suara siapa? Enggak, Dok. Karena Mbak Dia tuh dalam keadaan panik dan ketakutan. Jadi Mbak Dia tuh langsung kabur gitu loh, Dok. Setelah ditolongin sama dia. Ciri-cirinya Mbak? Enggak tahu ya, Mbak nggak inget. Kira-kira siapa yang nolongin Mbak Dia ya? Penasaran lah aku. Soalnya yang tahu Mbak Dia tuh aku, kamu, Dirga. Gak ada lagi yang tahu soal Mbak Dia. Ya udah. Yang penting sekarang Mbak Dia selamat. Mbak Dia baik-baik aja, ya? Iya benar, itu yang terpenting. Aku lega. Makasih ya Yasmin. Makasih Dokter Romeo atas perhatiannya. Mah? Tumben mah jam segini belum tidur. Ya ampun, kok kamu babak belur begini sih? Pasti habis berantem lagi ya? Hah? Ya aku habis nolongin orang mah, dia mau kena begal. Kenapa ya sekarang begal banyak banget berkeliaran? Mama jadi serem deh. Gak tahu deh mah. Tapi iya sih, akhir-akhir ini banyak banget ya orang jahat. Mama pasti kesel banget karena kegagalan Pak Pras. Maaf ya, Ma. Rencana Mama jadi berantakan. Aku punya tujuan sendiri. Dan kalau ini berkaitan sama Yasmin, aku nggak akan biarkan. Karena aku butuh Yasmin. Iya udah, Ma. Aku kamar dulu ya. Ya, diobatin tuh ya.
lihat sendiri. Kayaknya aku harus pindah apartemen deh, segera. Soalnya mulai sekarang tuh mulai ada yang... Gak mungkin papa kayak gitu. Walaupun aku udah lihat video papa sama cewek-cewek. Tapi belum tentu juga kan papa tukang selingkuh. Bisa aja papa dijebak sama saingan bisnisnya. Aku akan cari tahu sendiri. Apa benar papa suka main perempuan? Aku mulai dari mana ya? Gak ada petunjuk apa-apa di sini. Apa di sini ya? Ini buku jurnal papa. Kenapa kosong sih? Apa ini buku jurnal yang baru ya? Buku jurnal yang lama ada di mana? Kenapa nggak ada petunjuk apa-apa ya di sini? Rapi banget. Ternyata mereka ngilangin jejak sebelum pergi. Ya bro, Gue udah sampai di tempat Badiah di mana dia disekap. terus gimana? Tempat ini kosong, Rom. Gue nggak bisa nemuin jejak apapun di sini. Mereka benar-benar rapi mainnya. Semua jejak dihilangin. Jadi gue nggak bisa nemuin bukti apapun untuk selidikin siapa sebenarnya penculik Badiah. Ya udah, oke, thanks bro. Oke. Siapa yang nelfon Dirga ya? Iya Yasmin, Bilang apa dia? dia nggak nemuin bukti apapun di tempat Badiah disekap. Aku rasa orang yang nyulik Badiah itu orang yang punya power. Siapa ya kira-kira yang nyulik Badiah ini ya? Penasaran banget loh aku. Aku juga takutnya tuh yang nyulik ini akan semakin berani. Bisa nyakitin aku atau Badiah. Terus yang nyelamatin Badiah juga siapa? Yasmin, aku pernah ngajarin kamu secara sekilas kan, bela diri. Aku rasa kamu sama Badiah perlu belajar lebih serius lagi deh. Ya maksud aku setidaknya kalian punya basic untuk bela diri. Kalian perlu belajar. Belajar apa? Muay Thai? Muay Thai? Iya. Muay Thai? Ya boleh sih. Ya udah, kalau gitu aku nanti minta tolong Dirga untuk urus semuanya. Jadi kamu sama Mbak Dia harus semangat belajarnya. Tapi harus dengan satu syarat. Syarat apa? Kamu juga harus ikut. Ya udah nanti aku ikut. Harus ikut ya. Iya aku ikut. Kamu harus belajar. Kamu harus nemenin. Masa cuma aku doang yang jaga diri? Kamu kan juga harus bisa jaga diri. Aku yang akan melatih kamu.
Apa mungkin ya Mama itu terlibat sama kematian ibunya Yasmin? Ya walaupun ini hanya sekedar dugaan aku, tetap aja ini bikin aku ngeri. Sosok Mama yang selama ini aku nilai sangat baik, ternyata apa mungkin bisa berbuat sampai sejauh ini ya? Sekarang Mama pasti lagi nyari keberadaan Yasmin. Tapi kalau memang Mama mau menghabisi nyawa Yasmin juga seperti ibunya, itu apa ya alasannya? Kenapa Mama mau melakukan ini? Atau karena dulu Mama tahu ya, anak dari Om Yoga dan Bu Rati adalah pewaris dari bisnis Cakradinata yang sebenarnya. Atau jangan-jangan Mama punya motif lain. Misalnya Mama mau balas dendam gitu. Aku harus cari tahu apa sebenarnya motif Mama. Apa sebenarnya pemicu Mama melakukan ini semua. Lu yakin lu udah sisir semua lokasinya? Udah, Rom. Tapi seperti yang gue bilang di telepon tadi, gue nggak nemuin satu petunjuk pun tentang siapa orang yang udah nyulik Mbak Dia. Apalagi orang yang udah nyelamatin Mbak Dia. Sebenarnya gue lebih penasaran sama orang yang nyelamatin Mbak Dia. Gue bingung kenapa dia bisa tahu Mbak Dia disekap di situ. Tapi Rom, kita harus waspada. Yasmin sama Mbak Dia itu benar-benar dalam keadaan bahaya. Buktinya kita lengah dikit aja, Mbak Dia langsung diculik. Makanya gue udah nyaranin Yasmin untuk latihan bela diri sama gue. Biar sewaktu-waktu kalau gue nggak ada, dia tuh bisa jaga diri. Iya. Lu kenapa senyum-senyum? Gue nggak modus. Apaan sih? Siapa yang bilang lu modus? Gue cuma dia doang. Ya gue juga ngajakin Mbak Dia, bukan cuma Yasmin. Oh. Kok doang? Ya bagus dong. Jadi lu ada kegiatan lain sama Yasmin kan? Lu. Gue salah lagi sih. Bos. Ular. Bos. Tolong. Ular. Tolong. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Cuma mimpi. Astagfirullahaladzim. Ayo, ikut saya sekarang. Kamu siapa? Ikut saya pulang, ya. Siapa ya yang waktu itu nolongin aku? Aku kayaknya pernah denger suaranya tuh. Mirip siapa ya? Ikut saya pulang. Ayo dong. Siapa itu yang nolongin? Mirip siapa ya suaranya? Ayo dia. Aduh. Mendingan gue ajak Yasmin latihan sekarang aja ya. Halo dok. Pagi Yasmin.
Pagi, Dok. Enggak, aku mau nanya kamu soal latihan bela diri yang sempat aku bahas sama kamu semalam tuh. Oh iya ya, kenapa emangnya, Dok? Gimana kalau kita latihannya secepatnya? Pagi ini bisa? Sebelum kita berangkat kerja gitu. Pagi ini banget. Iya, setidaknya ya kamu sama Mbak Dia itu bisa cobain dulu. Soalnya aku udah nemuin tempat yang pas nih buat kamu sama aku latihan. Boleh sih. Oke. Tapi kaki kamu gimana? Masih sakit gak? Kaki aku sih udah mendingan sih, Dok. Kayak udah bisa latihan sih. Terus luka tusuk kamu gimana? Aku udah cek kemarin, luka bekas tusukan aku juga udah kering kok, udah aman. Kamu yakin? Aman. Ya udah kalau gitu. Latihannya nggak usah dipaksain. Aku nggak mau sampai kaki kamu sakit lagi. Dokter segitu ya perhatian dan cemas sama aku. Demi keselamatan aku. Sampai mikirin aku harus bisa bela diri segala lagi. Emang kalau boleh tahu latihannya mau di mana? Tempat latihannya ada di Jalan Keberuntungan nomor 8. Kalau kita ketemu di situ langsung aja gimana? Boleh, boleh. Nggak jauh kok dari rumah. Oke. Sampai ketemu nanti. Oke, Dok. Yas, tadi nelpon Dokter Romeo. Iya, Mbak. Yang seperti apa yang ku bilang. Jadi Dokter Romeo tuh ngajakin kita untuk latihan bela diri. Dan dia mau kita latihan bela diri hari ini, sekarang. Sekarang? Iya, nanti dia ngajarin. Jadi kita siap-siap yuk. Yas, kalau kamu pergi sendiri aja gimana? Nggak apa-apa kan? Mbak Dia masih takut kalau keluar rumah. Iya. Ya Allah, Mbak Dia pasti trauma banget sama kejadian semalam. Ya udah Mbak Dia nggak apa-apa. Mbak Dia tenangin diri aja dulu sampai Mbak Dia siap keluar, nanti Mbak Dia kasih tahu aku. Makasih ya udah ngertiin. Sama-sama. Udah aku siap-siap dulu ya. Nanti kalau misalkan aku keluar, Mbak Dia tolong seperti biasa. Kunci pintu, kunci jendela, semuanya harus tertutup rapet banget, oke? Tapi inget juga, kamu harus hati-hati juga di jalan. Iya, yaudah aku siap-siap dulu ya. Good morning, sweetheart. Good morning, Opa. Ini Kayla lagi ngapain sih kok rajin banget? Kayla lagi bikinin sandwich buat Tante Peri. Oh. Tante Peri itu siapa ya? Tante Yasmin, Opa. Terus sekarang kenapa Kayla buatin sandwich buat Tante Yasmin? Aku mau berterima kasih karena Tante Peri udah ngerawat aku waktu sakit, Opa. Oh, Kayla emang anak baik. Tante Peri juga baik sama Kayla. Tante Peri sering temenin Kayla main dan nolongin Kayla. Bisa jadi ini cuma kalah-kalahan Rangga biar bisa dekat sama Yasmin. Kayla cuma dijadikan perantara. Padahal aku udah minta Rangga dan Romeo untuk nggak berhubungan lebih dekat sama Yasmin. Aku ke depan dulu ya, Opa. Oh iya sayang. Kenapa, sayang? Kayla mau nitipin ini, Pak, ke Papa. Tolong kasihin ke Tante Pri ya. Wah, apa ini? Papa lihat dulu ya. Boleh nggak? Baunya kayaknya enak. Oh, sandwich. Ya. Iya, Pak. Ini spesial buat Tante Pri. Iya? Pinter banget kamu, sayang. Nih, Papa janji Papa akan kasih ke Tante Pri. Dan Tante Pri pasti happy banget. Asik, makasih ya, Pak. Sama-sama, sayang. Tunggu. Coba tolong kamu pegang, Papa sambil videoin ya. Terus nanti Papa kasih lihat ke Tante Pri. Boleh, Pak? Oke.
ngomongnya setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Halo Tante Peri, Kayla bikinin sandwich loh buat Tante Peri. Kayla bikinin sandwich buat Tante Peri karena Tante selalu baik sama Kayla. Kemarin-kemarin Tante merawat Kayla waktu sakit. Jangan lupa dimakan ya Tante Peri. Semoga Tante suka. Dah Tante. Ih, good job, keren banget. Sini Papa kasih. Pasti Tante Peri happy banget. Yeay, makasih ya Pak. Sama-sama sayang. Pinter banget tau gak anak Papa ini. Kenapa sih kamu selalu ngejatuhin harapan aku tuh kenapa? Kenapa kamu sekarang seperti ini, Pras? Aku udah seneng banget perempuan itu udah kita tangkap. Pasti dia akan memberitahu siapa itu anaknya Ratih. Tapi apa? Lagi-lagi omong kosong, bosan aku tuh. Sakit banget ya lukanya? Ya aku nggak apa-apa lah, ini cuman luka kecil aja. Aku minta maaf ya. Lagi-lagi aku ngecewain kamu. Capek nih aku mikirin. Gini lagi. Ditambah lagi sekarang. Perempuan itu ada pelindungnya. Pasti dia orang yang sangat kuat. Bener kan? Orang yang sangat kuat. Dia bisa tahu loh. Tempat persembunyian perempuan itu kita taruh di mana, dia bisa tahu. Jangan-jangan dia juga tahu apa rencana aku selanjutnya. Bahaya, ini sangat bahaya. Jangan-jangan ada mata-mata di dekat kita. Karena menurut aku, orang yang mata-matain kita, dia tahu kalau otak dibalik semua ini adalah kita berdua. Oke Pras, kamu diam-diam hati-hati. Kamu cari tahu siapa di sekitar kita jadi mata-mata. Oke. Kamu nggak mau diobatin dulu? Tapi nggak bisa deh, aku nggak bisa ngobatin kamu. Kenapa ngeliatnya gitu? Gak apa-apa, biar aku sendiri aja yang ngobatin luka aku. Ya beginilah, nasib jadi kekasih gelap. Banyak-banyak sadar diri aja. Kenapa bicaranya begitu sih? Kan kita berdua tahu sama tahu hubungan ini seperti apa. Emang kamu mau hubungan kita ketahuan sama suamiku dan anakku? Udah aku pergi dulu ke kantor. Jangan lupa diobatin lukanya, ya. Hati-hati. Oke sayang, kita sudah sampai sekolah. Kamu have fun ya di sekolahnya, oke? Iya Pak, Papa yang jemput Kayla kan? Iya dong sayang, Papa pasti jemput. Seperti biasa. Papa memang nomor 1 di dunia. Ya udah Pak, Papa jangan lupa sandwichnya ya buat Tante Peri. Pasti dong sayang, pasti Papa akan kasih sandwich itu ke Tante Peri. Kamu tenang aja. Ya udah Pak, Kayla masuk kelas dulu ya. Oke sayang, kamu belajarnya yang rajin, semangat sekolahnya. Dadah Papa. Dadah. Lisa. Kamu mau ke kantor kan? Berangkat bareng Papa aja, ya? Apa aku tanyain langsung aja ya ke Papa? Tapi aku takut kalau Papa marah. Lisa, kamu dari tadi malam Papa lihat, kamu kayak orang bingung deh. Kenapa sih? Ada apa sama kamu?
Nggak apa-apa kok, Pak. Pasti kamu ada masalah sama kantor ya? Nggak ada kok, Pak. Atau ya mungkin kamu mau bicara sesuatu. Kamu ada masalah, kamu bicarain Papa. Ayolah ngomong. Mumpung Papa nanya, apa aku omongin aja ya? Lisa dengerin Papa. Kalau kamu punya masalah, kamu harus cerita sama Papa. Kalau bukan orang tua, kamu mau cerita sama siapa lagi? Kalau kamu cerita sama Papa, Papa bisa bantu. Ayolah, cerita. Enggak, aku nggak ada masalah apa-apa, Pak. Ini aku berangkat kerja dulu ya, Pak. Ya, kita jadi kan berangkat bareng. Nggak usah, Pak. Aku mau mampir beli kopi dulu. Duluan ya, Pak. Oh, oke. Ini adalah kesempatan langka. Aku akan coba cari sesuatu yang mungkin bisa berguna untuk rencanaku. Aku harus mencari bukti yang bisa mengarahkan aku ke motif Mama menghabisi Bu Ratih. Semoga aja ada sesuatu yang berguna di sini. Isinya cuma makeup lagi. Mama benar-benar teliti dan dia sangat berhati-hati banget. Dari tadi aku nyari tapi sama sekali nggak menemukan apapun. Tapi kalau ada sesuatu yang sangat penting soal bukti-bukti terkait Pak Yoga dan juga Bu Ratih, pasti Mama menyimpannya di sebuah tempat yang sangat rahasia. Rangga. Mama kamu ada di dalam. Oh enggak. Mama nggak ada di ruangannya, Pak. Terus kamu ngapain sih? Aku cari dokumen sampel marketing aja di ruangan Mama. Ingat ya, nggak perlu mikirin hal-hal yang nggak penting. Jadi fokus aja sama kerjaan. Iya Pak, aku fokus kok. Makanya aku bela-belain ke sini, ke ruangan Mama untuk cari dokumen sampel marketingnya. Emangnya kamu nggak punya? Beda sih Pak. Soalnya proyek yang Mama kerjakan itu kan sukses. Jadi aku mau mencontoh apa yang sudah dikerjakan oleh Mama. Dok, latihannya seru banget deh. Aku senang kalau kamu suka.
next time aku ajak Mbak Dia ya. Nanti biar kita bisa latihan bareng. Ya semoga nanti kedepannya Mbak Dia udah berani keluar. Bagus dong. Jadi kamu ada teman latihannya, jadi kamu bisa tambah semangat. Kalau begitu, aku nggak bisa berduaan lagi dong sama Yasmin. Kalau begitu, aku nggak bisa berduaan lagi dong sama Yasmin. Dok, kamu kenapa sih? Aku liatin tuh suka bengong, nanti kesambet loh. Enggak, aku bukan bengong, aku cuma lagi mikirin kamu doang. Mikirin aku. Iya mikirin maksudnya mikirin buat gimana caranya tuh latihan Muay Thai-nya jadi lebih efektif gitu. Karena gini Yasmin, kita nggak pernah tahu lawan kita itu secerdas apa, sekuat apa. Kayak contohnya kemarin Mbak Dia diculik. Itu kan bikin kita khawatir banget Yasmin. Kalau sampai aku yang diculik gimana? Oh, aku nggak akan biarin sesuatu buruk terjadi sama kamu. Nggak akan pernah. Kamu ini perhatian banget sih. Ini perhatian sama sahabat kan? Begitulah Yasmin. Oh ya dok, aku berhenti di sini aja ya. Loh, kok di sini kan kantor masih di depan? Udah berhenti di sini aja. Aku nggak mau nanti kalau Pak Baskara ngeliat, nanti jadinya bikin kamu pusing karena Pak Baskara ngeliat aku sama kamu. Maaf ya Yasmin, aku beneran jadi gak enak banget sama kamu. Aman dok, tenang aja. Makasih ya dokter. Kamu semangat ya? Kamu juga semangat hari ini. Romeo kan udah dilarang sama papa untuk deket-deket sama Yasmin. Kenapa mereka malah tetap deket sih? Oh, atau jangan-jangan Yasmin ngadu ke Romeo soal hubungan aku sama Pras. Aku takut kalau Romeo dan Yasmin terus-terusan nempel kayak lem. Rangga jadi makin sulit buat ngedeketin Yasmin. Si Romeo ini selalu aja jadi penghalang Rangga. Duluan ya. Padahal aku pengen banget Rangga bisa secepatnya deket sama Yasmin. Karena sebentar lagi kan Nina akan keluar dari penjara. Waktu aku semakin sedikit untuk mengatur strategi ini. Aduh, ini gak bisa dibiarin nih kalau begini. Aku harus tegur nih si Romeo. Karena masih aja ngedeketin Yasmin. Aku juga bisa mastiin ke Romeo apakah ada sesuatu yang Yasmin katakan soal aku dan Pras.
Ada yang masuk kali ya ke ruangan ini. Tapi siapa ya? Kok jadi berubah ini posisinya? Kenapa, Ma? Sepertinya ada yang masuk ke ruangan Mama. Nih, posisinya berubah. Siapa ya? Gawat. Mama tahu kalau ada yang masuk ke ruangan dia. Oh, kirain ada masalah apa gitu, Ma. Gini loh, sebelum Kayla berangkat sekolah, dia memang sempat mampir ke sini, Ma, untuk cari buku gambarnya dia. Oh, Kayla ya? Ya. Yang mindahin barang Mama? Ya, iya sih, maaf ya, Ma. Tapi rasa-rasanya Mama tidak pernah melihat buku gambarnya Kayla di ruang kerja Mama. Ya sama, Ma. Aku juga sempat mikir gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ternyata emang ada buku gambar di sini. Memangnya? Kayak sekitar minggu kemarin deh, waktu aku ada meeting di kantor, kan aku emang ajak Kayla untuk ikut aku. Oke lah kalau Kayla. Mama pikir ada orang lain ngegeratak masuk ke ruangan kerja Mama. Enggak lah, Ma. Mana mungkin ada orang lain yang berani masuk ke ruangan Mama tanpa izin dari Mama. Iya sih. Untung aja. Untung Mama percaya sama ceritaku. Padahal Kayla sama sekali nggak pernah masuk ke ruangan Mama. Aduh, maafin Papa ya, Kayla. Yasmin. Pagi, Pak. Pagi, Yasmin. Ini ada sesuatu buat kamu. Maaf, Pak, saya nggak bisa nerima. Oh, enggak. Ini bukan dari saya pribadi kok. Tapi ini dari Kayla. Dia bikinin sandwich ini khusus buat kamu. Kayla yang buat? Ya. Ini kalau kamu nggak percaya, kamu lihat aja nih. Tuh. Ya memang ini hanya sandwich biasa sih. Tapi Kayla bikinnya itu dengan sepenuh hati. Kayla memang anak yang manis. Nih, tadi saya juga sempat bikin video sih. Tuh, kamu lihat. Halo Tante Peri, Kayla bikinin sandwich loh buat Tante Peri. Kayla bikinin sandwich buat Tante Peri karena Tante selalu baik sama Kayla. Kemarin-kemarin Tante ngerawat Kayla waktu sakit. Jangan lupa dimakan ya Tante Peri. Semoga Tante suka. Dah Tante. Ya ampun, Kayla baik banget. Jadi gimana? Kau mau terima sandwich ini atau enggak? Jadi gimana? Kau mau terima sandwich ini atau enggak? Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam buat Kayla ya, Pak. Ya, pasti salam dari kamu akan saya sampaikan. Tapi maaf. Kalau nggak ngerepotin ya, dan kalau kamu mau, bisa nggak saya bikinin video, nanti saya kirim buat Kayla. Takutnya dia nggak percaya, soalnya tadi sih dia sempat bilang kalau sandwich ini khusus untuk Tante Perinya. Takutnya nanti anak saya curiga kalau saya yang makan sandwichnya. Gimana? Boleh, Pak. Ya udah. Hitungan ketiga ya. 1, 2. Halo Kayla. Terima kasih banyak ya Tante Peri udah terima sandwich-nya. Maaf kalau misalnya Tante Peri udah ngerepotin Kayla. Tante Peri janji Tante Peri akan makan. Dan Tante Peri yakin pasti sandwich-nya enak. Kalau Kayla semangat belajarnya, semangat latihan baletnya ya. Wah, Kayla pasti seneng banget. Makasih ya Yasmin. Sama-sama Pak.
Ya udah kalau gitu Pak, saya mau ke ruangan Mbak Lisa dulu. Oh ya, silakan. Alhamdulillah, seenggaknya Yasmin udah gak terlalu marah sama aku. Karena dia tadi mau ngobrol sama aku. Saya tahu Bapak yang udah nyuruh orang. Orang itu udah kasih minuman ke Dr. Romeo yang membuat akhirnya Dr. Romeo sama saya hampir celaka. Aduh, entah kenapa aku tuh gak nyaman kalau inget kejadian Yasmin marahin aku. Tapi gimana caranya supaya sikap Yasmin akhirnya mencair. Dan dia mau maafin aku dan aku bisa deket lagi sama dia. Pak. Jangan-jangan Papa ngeliat aku sama Yasmin. Aduh, gawat ini. Berkali-kali Papa udah bilang sama kamu, jangan dekatin Yasmin lagi. Apa alasan kamu? Karena Kayla sakit. Kamu bisa cari dokter atau kamu cari Bella pengasuh barunya. Tuh, bener kan? Ternyata Papa ngeliat dan dia langsung ngomel-ngomel gak jelas kayak gini. Kenapa harus Yasmin? Kamu mau keulang lagi kejadian Nina dulu? Iya. Aduh, Pak udah cukup Pak. Jangan membahas masa lalu Pak. Pak, jangan sebut nama itu di tempat publik seperti ini. Nanti kalau ada yang dengar kan bisa bahaya. Pak, tapi jujur, ini semua atas kemauan Kayla, bukan atas kemauan aku, Pak. Iya, kamu mempengaruhi Kayla untuk dekat-dekat sama Yasmin, begitu kan? Enggak, Pak, enggak gitu. Alah, udahlah, kamu gak usah ngeles. Pak, Rangga ini bukan anak kecil, Pak, yang bisa disuruh supaya ngejauh dari Yasmin. Gak bisa begitu, Pak. Lagi pula Rangga itu lagi ada proyek bareng sama Yasmin. Kerjanya juga satu kantor, Pak. Mama lihat juga Yasmin gak ada yang salah, baik-baik aja. Iya, itu semua aku tahu. Gak ada hubungannya. Yang sekarang aku lagi bahas adalah aku kesel karena anak-anak itu gak ada yang mau denger laranganku. Aku gak mau keluarga kita dalam masalah lagi. Itu aja. Dan kamu, Rangga. Kamu harus paham. Papa minta tolong banget sama kamu. Jangan sampai kejadian Nina nanti terulang. Dan Yasmin itu kan statusnya masih karyawan Cakradinata. Artinya dia punya pekerjaan sendiri. Jangan kamu suruh dia kerja di luar job desk-nya. Udah, diamin aja. Gak usah pedulikan ocehan papa kamu itu. Kamu ikutin aja apa kata hati kamu. Kalau kamu merasa kamu cocok sama Yasmin, ya udah. Masalah hati itu nggak bisa dipaksa. Ya? Aku tanya papa ya? Enggak. Daripada aku tanya papa, mending aku cari tahu sendiri. Halo Luna. Apaan? Gue mau nanya soal video bokap gue yang kemarin lo kasih lihat ke gue. Kenapa lagi? Lo mau bahas bokap lo lagi? Gue mau tahu di mana hotel tempat lo rekamin bokap gue. Kenapa? Lo belum percaya sama gue? Iya. Gue belum percaya 100% kalau gue nggak langsung lihat di hotel itu. Lo butuh berapa? Biar gue transfer sekarang, asalkan lo kasih tahu di mana lokasi hotelnya. Serius? Lo mau bayarin videonya? Iya, udah. Lo butuh berapa? Gue transfer kok. Tapi lo kirim foto dan video bokap gue yang kemarin, dan lo kasih tahu di mana lokasinya. Ya udah iya, lo nggak usah marah-marah. Nanti gue kirim ya videonya. Tapi abis itu lo langsung transfer, oke? Oke, deal. Gue tunggu sekarang.
Ini dia videonya. Aku harus kumpulin semua bukti-bukti perselingkuhan papa. Biar aman semua data-data ini aku pindahin dulu ke iPad. Aku harus ngelakuin sesuatu. Aku nggak bisa diem aja sekarang. Lagi Mbak. Mbak, Kenapa? saya mau ngomongin soal schedule Mbak hari ini. Nanti jam 10 Mbak nanti ada meeting sama Pak Oscar dari agensi Mix and Match. Habis itu nanti jam 4 sore juga ada produk launching dari Tessa Hati. Terus habis itu Mbak juga diundang acara talk show Woman Superwoman. Nah nanti habis itu... Kamu cancel aja semua. Cancel semua? Iya, cancel semua. Tapi Mbak, masa schedule ini... Kamu denger saya ngomong gak sih? Saya bilang cancel semua, ya cancel semua.